Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novendra Halim dengan nomor BP 19 10 11 55 310177 sebagai moderator di kelompok 5 sekaligus pembaca materi. Baiklah, saya dan teman-teman kelompok saya akan membacakan materi dari video 1 dan video 2. Rekrutmen dan seleksi karyawan. Pentingnya rekrutmen dan seleksi karyawan merupakan salah satu bentuk perencanaan manajemen sumber daya manusia setelah suatu perusahaan mempunyai gambaran tentang hasil analisa pekerjaan dan rancangan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan. Maka, tugas manajer yang selanjutnya adalah untuk mencari tenaga kerja yang cocok untuk posisi jabatan yang sesuai pekerjaan yang sudah dirancang tersebut. Rekrutmen suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh organisasi untuk mendapatkan tambahan karyawan melalui berbagai tahapan yang mencakup identifikasi dan evaluasi sumber-sumber penarikan tenaga kerja, menentukan kebutuhan tenaga kerja, proses seleksi, penetapan, dan orientasi tenaga. Penarikan karyawan bertujuan untuk menyediakan karyawan yang cukup agar manajemen dapat memilih siapa karyawan yang akan memenuhi kualifikasi yang mereka perlukan di dalam perusahaan. Prinsip-prinsip rekrutmen. 1. Mutu karyawan yang direkrut itu harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam perusahaan. 2. Jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. 3. Biaya yang diperlukan harus diminimalisir, jadi dalam perekrutan juga akan mengeluarkan biaya untuk mengambil karyawan atau merekrut karyawan. 4. Perencanaan dan keputusan-keputusan strategi tentang rekrutmen. 5. Flexibility atau fleksibel, yaitu waktu dari kualifikasi karyawan yang kita butuhkan, ya kita harus fleksibel. Dan yang keenam, pertimbangan-pertimbangan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Rahman, nomor BP 19 10 11 55 31 0183. Baiklah, saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang alternatif tindakan selain rekrutmen. Yang pertama, alidaya atau outsourcing. Yang kedua, karyawan tidak tetap atau contingent worker. Yang ketiga, organisasi pemberi kerja profesional. Yang keempat, kerja lembur atau overtime. Sumber dan metode rekrutmen internal. Sumber internal itu berasal dari dalam perusahaan. Jadi karyawan dalam perusahaan itu bisa kita rekrut kembali untuk posisi tertentu atau kebutuhan posisi tertentu. Mungkin dari posisi A dia akan dipromosikan ke posisi B atau yang lebih tinggi jadi promosi itu. Yang kedua, transfer, yaitu perpindahan dari pekerjaan A ke pekerjaan B. Tadi kalau promosi lebih kepada kenaikan posisi. Nah, kalau transfer ini perpindahan dari posisi A ke posisi B dengan posisi sejajar yang sama dengan kebutuhan beban kerja yang baru. Yang ketiga, penarikan kembali atau rehire. Jadi kita menarik kembali karyawan di dalam internal kalau ketika dia mungkin posisinya belum karyawan. Metode internal mengumumkan lowongan jabatan di dalam internal perusahaan. Kita memberikan job posting di dalam grup perusahaan atau ke dalam web perusahaan internal bahwa kita sedang menginformasikan bahwa ada lowongan atau bagian-bagian posisi di dalam perusahaan yang membutuhkan karyawan. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Randi Samodoisya, nomor BP 19 10 11 55 31 0181. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi mengenal proses rekrutmen karyawan beserta tujuannya. Oke. Tujuan rekrutmen adalah untuk mengisi kekosongan dalam perusahaan atau instansi dan juga merupakan untuk memajukan sebuah perusahaan dengan ide-ide terbaru untuk menjaga nama baik. Kemudian ada juga perbedaan dari rekrutmen dan seleksi. Perbedaan tersebut adalah bisa dilihat dari tujuan pendekatan digunakan untuk urutan pelaksanaan proses waktu yang dibutuhkan. Kemudian ada 4 contoh tersebut
yaitu adalah yang pertama contoh seleksi administrasi, yang kedua contoh seleksi tertulis, yang ketiga contoh seleksi yang tidak tertulis, kemudian keempat pemeriksaan kesehatan. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Sekian dan terima kasih. Saya Kori Safira, nomor BP 19101155310180. Saya akan menjelaskan tentang alur atau proses ketika HR membuka lowongan kerja. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan suatu posisi. Sebelum membuka lowongan, pihak perusahaan biasanya akan melakukan rekrutmen terlebih dahulu. Posisi yang diidentifikasi adalah posisi yang baru yang tidak ada dilakukan oleh karyawan. 2. Merencanakan proses rekrutmen. Langkah ini setelah perusahaan selesai melakukan langkah sebelumnya. Rencana proses rekrutmen sendiri mencakup berbagai hal yaitu bagaimana dan apa lowongan diaplikasikan dan siapa yang akan masuk ke dalam lowongan tersebut. 3. Mempublikasikan lowongan pekerjaan. Setelah perencanaan selesai, pihak perusahaan akan langsung mengumpulkan atau mempublikasikan lowongan pekerjaan. Biasanya, perusahaan akan mempublikasikan dalam bentuk media cetak atau berupa koran. Namun, di era globalisasi ini, banyak dilakukan publikasian dengan cara yaitu dengan sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, atau WhatsApp. 4. Meninjau lamaran yang telah masuk. Kemudahan dalam melamarkan akan membuat perusahaan lebih mudah menerima karyawan baru. Perusahaan pun lebih mudah dalam melakukan proses rekrutmen sebelumnya. Lamaran tersendiri biasanya akan ditinjau oleh pihak HRD secara langsung. 5. Menyeleksi CF. Menyeleksi CF yang masuk dari email, pos, atau yang berada di meja HRD. Biasanya menyeleksi CF dilakukan HRD pada jam 9-10 pagi dan 3-4 sore. Lowongan dari HRD. Miss Marketing, kualifikasi, memiliki pengalaman di bidang sales, punya skill boy, jika cocok di tahap selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natu Utami, nomor BP 19101155310176. Saya dari kelompok 5. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang 6 ARD interview. Proses di mana mengkali skill atau kepribadian dengan melakukan interview dan juga mencocokkan hasil interview dengan CV. 7. User interview. Tahap di mana proses interview dilakukan sama user yang akan menggunakan kamu ketika bekerja. User akan melihat kecocokan dari diri kami dan dia. 8. Psikotes. Psikotes ada 2. Psikotes seleksi dilakukan di awal ketika screening sudah dilakukan. 2. Psikotes profiling. Proses setelah interview untuk mengetahui kepribadian secara utuh, mencocokkan hasil interview dengan gambaran kepribadian melalui psikotes seperti semangat dalam bekerja, dari modi dan lain-lain.